Shalom adik-adik semuanya, apa kabar nih? Nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk di minggu ketiga bulan November. Wah, kita udah semakin dekat penghujung tahun 2020 ya. Yuk adik-adik, udah pada siap nih belum sekarang buat mulai ibadah? Yuk, yang dari tadi masih belum siap, yang dari tadi masih duduknya belum baik, yuk semua duduk yang baik, kita siap-siap. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa untuk mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami sangat mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami bisa kembali beribadah, dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajakin adik-adik semua kita bangkit berdiri. Nih, kita tuh udah lama banget kayaknya gak nyanyi lagu ini karena udah lama kakak-kakak yang ada di sini nggak ketemu sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita nyanyiin lagu ini ya, karena kita ada di sini untuk ibadah bareng-bareng. Yuk katakan, it's good to see you here with me. Pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Dari awal lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Dari awal lagi, lebih semangat. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke adik-adik, iya kakak seneng banget meskipun kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita berinteraksi lewat YouTube. Seneng banget akhirnya kita bisa nyanyi lagu ini lagi ya, meskipun udah lama banget kita nggak nyanyi lagu ini. Tapi nggak apa-apa. Nah sekarang adik-adik masih bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk dulu, kita mau olahraga. Coba di sini siapa yang olahraga setiap hari angkat tangan? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan nih, cuma 1-2 orang doang. Nah, untuk itu yuk kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Udah lama kan nggak nyanyi lagu ini, tapi setiap kata jalan kita putar arah. Kalau misalnya tadi ke kanan, langsung balik badan gitu. Pasti adik-adik juga semua udah pada tahu nih gamesnya. Yuk kalau gitu semua bangkit berdiri, yang tadi masih duduk mungkin yuk kita ikut berdiri semuanya. Kita mau olahraga nih pagi-pagi. Yuk katakan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
adik-adik masih ada yang salah-salah nih. Kayaknya tadi ada yang masih belum harusnya balik badan, udah balik badan duluan. Yuk kita coba sekali lagi ya, lebih semangat. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, gimana nih? Udah pada capek belum yang di sini? Udah pada ngos-ngosan belum? Pada udah gitu. Nggak apa-apa. Berarti semua pada olahraga ya. Udah lama nih kayaknya pada nggak bergerak nih. Kebanyakan duduk kah di depan laptop belajar tiap hari? Ya nggak apa-apa. Makanya kita bergerak hari ini. Nah kalau udah pada capek, semua boleh duduk. Silakan duduk ya. Mau minum sedikit tadi capek kak? Boleh. Sebentar ditungguin. Oke adik-adik. Nah udah pada kembali semua belum nih ke tempatnya? Udah pada duduk yang baik lagi belum? Nah yuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menenangkan diri kita mau menyiapkan hati kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Semua sikapnya yang baik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Limpahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu masuk dalam firman, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan saat ini. Dan sebentar Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dan kami bisa menanamnya dalam hati kami, bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati Katian yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh Katian bisa benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi dengan kakak di sini ya. Nah sekarang setelah tadi adik-adik olahraga, terus melakukan puji-pujian sama Kak Loli dengan Kak Esther dan Kak Dea. Sekarang kita sampai di firman ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kakak punya sesuatu nih. Nah, ini apa nih yang kakak bawa? Nah, adik-adik mungkin nanya, ada yang lihatnya cuma gambar beruang ya, gitu ya? Atau ada yang lihat di sini? Ada yang disebut, kita sebutnya jam ya. Nah, kita lihat di sini, kenapa sih Katian kok bawa-bawa jam ya hari ini? Nah, sekarang kakak mau bicara tentang waktu, gitu ya. Menggunakan waktu dengan baik. Nah, sekarang dalam sehari, Tuhan itu memberikan kita waktu berapa jam? 3 jam, 24 jam, atau 30 jam gitu ya. Tuhan memberikan kita waktu 24 jam gitu. Nah sekarang kenapa sih Kak kalau misalnya waktu 24 jam itu kalau kakak kenapa kakak bicara tentang waktu? Karena sekarang nih kita kan sedang di rumah semua gitu ya. Secara tidak sadar kita dibawa dalam satu perubahan. Jadi yang tadinya misalnya adik-adik harus bangun pagi jam 4:30. Udah gitu terus langsung mandi, sarapan. Terus baru berangkat sekolah. Yang papa dan mama berangkat ke kantor. Nah sekarang selama hampir 9 bulan ini semuanya mulai berubah gitu ya. Yang tadinya sekolah harus berangkat, sekarang sekolahnya di rumah gitu. Kalau sekolah di rumah, kita nggak perlu bangun 4:30. Jadi kadang-kadang sekarang ini jadi, malas nanti aja. Masuk sekolah jam 7, kita 6:30 baru bangun gitu ya. Itu kalau mau sekolah, kalau kita sempat kita mandi, kalau misalnya nggak sempat kita sekolah nggak mandi gitu. Kalau yang nggak pakai kamera tuh kan nggak kelihatan belum mandi gitu ya. Tapi kalau pakai kamera, begitu kameranya dinyalain, wah kelihatan mukanya masih muka bantal nih gitu, baru bangun terus langsung sekolah gitu kan. Nah terus udah gitu semua kegiatan kita berubah gitu ya. Yang tadinya harus melakukan tugas, harus
les bahasa, harus les musik. Sekarang main game lebih lama, kemudian lebih rebahan gitu ya, lebih enak rebahan sambil nonton TV gitu kan. Nah, itu juga mungkin bukan cuma adik-adik, tapi papa dan mama juga mungkin mengalaminya, apalagi kalau kemarin-kemarin kerjanya sempat libur dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, maksud menggunakan waktu itu apa gitu. Kadang-kadang kita sudah menyusun jadwal nih, jadwal kita penuh gitu ya, dari mulai jam 5 pagi, mandi, bangun, berdoa, baca firman, kan itu yang harusnya, yang idealnya kan. Kemudian berangkat sekolah sampai jam 1 siang. Jam 1 terus kita ada les musik, ada les bahasa, ada les pelajaran, terus udah gitu misalnya pulang main bola sampai jam 6 sore, jam 6 terus gitu ya, sampai waktunya kita tidur jam 9 malam. Nah, yang mau kita bicarakan kalau kita bilang menggunakan waktu dengan baik, bukan hanya gimana cara kita mengisi waktu kita gitu ya, dengan jadwal-jadwal kita yang mungkin padat, atau bahkan misalnya dari pagi sampai malam udah nggak ada waktu tersisa gitu. Semua ada jadwalnya, baik mama, papa gitu, adik-adik juga. Bukan hanya itu gitu ya, tapi gimana cara kita menggunakan waktu yang Tuhan kasih tadi selama 24 jam itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang kakak taruh dulu ya ininya, supaya adik-adik bisa dengerin kakak. Nah, sekarang gimana cara bagi waktunya, Kak? Kenapa sih waktu itu harus kita gunakan dengan baik? Yang pertama, waktu itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Kalau kita misalnya pagi-pagi masih bisa bangun pagi, membuka mata, masih bisa berdoa, itu kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal baik, gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus mengatur waktu? Karena waktu itu tidak bisa diulang. Jadi kalau misalnya sekarang yang kita lakukan ada hal-hal yang sia-sia, yang nggak baik gitu ya, kita nggak bisa mengulang lagi waktu karena nanti akhirnya kita akan menyesal gitu. Contoh nih misalnya, menggunakan waktu dengan baik. Yang sering kakak lihat selama PSBB ini ya kemarin. Nah, kalau yang sekolahnya online, itu kan ada yang tatap muka, ada yang tatap muka sebentar, kemudian tugas banyak gitu ya. Nah, banyak mungkin di antara adik-adik yang kalau misalnya tugas nih dikumpulinnya sore, nanti aja deh kerjainnya gitu kan, masih pagi gitu. Enakan juga main HP dulu atau tidur-tiduran dulu gitu ya, belum mandi gitu. Terus gitu. Nah, terus padahal tugasnya banyak nih. Nah, nanti gitu ya, pada saat kita udah mau deket nih waktu ngumpulin. Nah, adik-adik panik. Paniknya nular ke mama, nular lagi ke papa. Akhirnya semua di rumah saling menyalahkan gitu kan. Karena kita tidak bisa menggunakan waktu, akhirnya semua berantakan gitu ya. Tugas yang harusnya bisa dikumpulkan, tidak bisa dikumpulkan tepat waktu. Nanti semuanya pengaruh gitu kan, ke nilai, semua akan terpengaruh. Kemudian, nah sebaiknya kalau misalnya kita punya tugas gitu ya, sebisa mungkin tugas itu yang kita dahulukan. Jadi kita kerjakan dulu tugas-tugas, baru setelah itu kita bebas kan, mau main HP atau misalnya mau olahraga di luar atau mau jalan-jalan sama papa mama gitu ya, karena tugas dan kewajiban kita sudah selesai gitu. Terus yang kedua, waktu ibadah misalnya. Dulu kalau ibadahnya datang ke gereja, ya kita dipaksa bangun pagi kan, jadi jam 6 harus sudah bangun, harus mandi. Kalau belum nanti telat, sampai ke sekolah minggu bisa udah mulai game baru kita datang misalnya gitu kan. Nah sekarang karena ibadahnya dari rumah, mungkin adik-adik kalau dibangunin pagi sama mama, males lah ibadahnya kan online gitu kan, bisa pagi, siang, sore, malam boleh lah kapan aja kan bisa gitu ya. Nah memang itu bisa adik-adik, tapi sebaiknya kita tidak menunda apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk Tuhan. Jadi kalau menurut kakak nih gitu yang kakak rasakan selama ini, kalau misalnya ibadah kita usahakan pagi. Mungkin nggak usah jam 7 kak masih ngantuk ya, nggak usah jam 7 gitu ya. Kita ibadah biasanya jam 8, jam 9 itu sudah ibadah. Sebelum kita melakukan hal-hal lain. Nah setelah itu kalau ibadah udah selesai itu kita bebas, kita mau kemana, apa kita mau jalan-jalan, mau main HP lagi gitu ya, atau mau makan-makan sama papa mama, itu kan sudah dikerjakan semuanya. Nah itu yang harus kita mulai dari sekarang, karena selama ini sih kakak sering banget ya lihat gitu. Jadi
kalau misalnya menggunakan waktu dengan baik, jadwalnya sih penuh gitu dari pagi jam 7 sampai pulang sekolah, les sampai malam, terus udah gitu besoknya diulang lagi seperti itu. Tapi kan itu bukan itu sebenarnya, karena kadang-kadang kita nggak bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Ingat ya, waktu itu nggak bisa diulang. Jadi kalau sudah kelewat, kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, nanti kita menyesalnya belakangan. Gitu. Nah, terus yang mau kakak sampaikan, waktu kita disiplin menggunakan waktu dengan baik itu nggak bisa tiba-tiba, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kecil nih, adik-adik sudah mulai belajar mendisiplin waktu, gitu ya, menggunakan waktu dengan baik. Tadi yang kakak bilang, menggunakan waktu dengan baik itu bukan hanya kita ngomongin, oh gimana cara ngisi waktu nih dengan hal-hal yang positif, bukan hanya itu. Gitu. Tapi gimana caranya apa yang kita lakukan di setiap waktu yang kita punya, yang Tuhan kasih, itu kita selalu melakukan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan, jangan ditunda. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita membiasakan diri mengatur waktu dengan baik, nanti itu akan jadi satu kebiasaan terus gitu ya, sampai akhirnya terbentuk sikap yang bisa disiplin dengan waktu, dan itu akan terbawa sampai adik-adik nanti dewasa. Karena pada saat kita jadi orang dewasa gitu, kedisiplinan kita terhadap waktu itu akan sangat penting gitu ya buat kehidupan kita di tempat kerja, dimanapun gitu. Orang yang nggak disiplin itu nanti akan banyak hambatan gitu di luar ya, dari mana-mana. Jadi kita mulai disiplin waktu. Kalau misalnya Kak, kalau anak-anak misalnya, ada tuh kakak yang suka dengar anak-anak kecil tidurnya jam 12 malam. Dia ngapain ya tidur jam 12 malam? Nanti waktunya kurang. Kalau misalnya tidurnya kemalaman, waktunya kurang, bangunnya jadi siang sekali gitu. Akhirnya kalau bangunnya siang, hal-hal yang harusnya kita bisa lakukan pagi hari jadi kelewat ya. Akhirnya ya itu nanti balik lagi tugas sekolah yang numpuk lagi semua. Akhirnya papa, mama semua ikut repot kalau tugas sekolah nggak terselesaikan, nanti mama ikut kesel gitu kan, ikut marah-marah. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, untuk supaya hal itu nggak terjadi lagi gitu ya, kita mungkin bisa kurangi sedikit-sedikit. Kita belajar menggunakan waktu dengan baik. Apa yang harusnya kita lakukan, misalnya kita ada tugas nih bikin cerita, bikin karangan atau menggambar, kita lakukan. Susah memang gitu. Kakak juga sebagai orang dewasa juga masih tetap belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik supaya waktu yang diberikan kepada kita itu tidak terbuang sia-sia. Akhirnya nanti ujungnya jadi penyesalan gitu ya. Nah, mungkin itu yang hari ini akan kakak sampaikan. Kita sekarang kakak berharap sih di sini kakak gitu ya selalu berdoa supaya adik-adik bisa menjadi orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan. Nah, salah satunya itu dengan bisa mengatur waktu. Karena dalam ayat Alkitab itu juga ada nih. Kita lihat ya, kalau adik-adik bawa ada Alkitabnya, kita lihat di Mazmur 90 ayat 12. Nah, Mazmur 90 ayat 12 itu bunyinya, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah, di sana bicara tentang tolong ajari kami supaya kami bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik, nantinya pada saat dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang bijak, gitu ya. Dia tahu mana yang baik dan yang tidak, dan dia benar-benar bisa melakukan hal-hal baik buat orang lain juga. Tuh. Sekarang kita sama-sama belajar ya, mulai dari kecil gimana cara menggunakan waktu yang kita punya supaya hal-hal yang baik bisa banyak kita lakukan. Gitu. Bukan kalau main game boleh nggak Kak? Boleh gitu ya. Boleh main game boleh kok gitu. Main boleh. Tapi kita lihat dulu apakah ada hal lain yang harus kita dahulukan gitu ya selain main game. Jadi kita belajar untuk tahu mana yang penting yang harus kita dahulukan, kita lakukan, baru kemudian yang lain yang sifatnya kesenangan buat kita. Gitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan cerita yang berbeda. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, setelah tadi kita dengarkan firman, sekarang kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, kemudian kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Sekarang kita berdoa ya, semua duduk yang manis, lipat tangannya. Ayo kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau yang berkati kami, Engkau yang mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat menggunakan waktu-Mu dengan baik Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Dan kami tidak melakukan hal yang sia-sia. Tuhan, kami akhiri ibadah ini, kiranya Engkau yang selalu berkati kami, Engkau yang berkati keluarga kami, juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Dan kiranya Engkau yang pimpin kami supaya minggu depan kami bisa berkumpul kembali mengikuti ibadah online di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.